Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Ini saya sambil baca ya, komentar teman-teman ya. Bagaimana cara sukses Sabtu Legi? Gurun Sahara, bagaimana cara sukses Sabtu Legi? Ya kenali dirimu, kenali potensimu. Terus praktekkan di dalam kehidupan nyata. Misalnya Anda mau jual bakso, kira-kira Anda bisa tidak menguasai ilmu perbaksoan? Mulai gawe pentol, ya, gawe bumbune itu ya. Itu harus Anda kuasai. Ya. Kalau tidak Anda kuasai, tidak akan bisa. Ya. Dan semua itu butuh proses, butuh belajar. Jadi sukses itu adalah ketika kita mampu mengenal diri kita dan kita mampu menempatkan diri kita tepat pada tempatnya, tepat pada sasarannya. Contoh ya, ini ngomong bakso ya. Saya ingin sekali ya punya warung bakso. Ya, warung bakso yang prasmanan ya, sing gede sekalian itu. Pingin saya punya itu ya. Dan hari ini saya mulai gitu ya. Artinya apa? Saya mulai belajar, bukan mulai menyiapkan tempatnya, warungnya, itu urusan nanti. Mulai belajar. Ya apa caranya gawe bakso. Ya. Tuh ya, saya mau proses ya. Bagaimana menggiling dagingnya, bagaimana mencampur bumbunya. Ini kan saya tidak tahu ilmunya. Nah, bagaimana supaya saya bisa? Ya saya belajar gitu loh ya. Jadi sukses itu sudah pasti ada hubungannya dengan pengetahuan. Sudah pasti hubungannya dengan action, tindakan. Ya, Anda punya ilmu, Anda aplikasikan gitu. Nah, dan yang paling penting ditirakati. Ya, orang Jawa itu ya kuat tirakat kok gitu ya. Kalau Anda ingin sukses, tidak cukup hanya kamu pinter tok, tidak cukup. Ya ditirakati, dipasani, diwiriti, didikiri. Ya, misalkan ya baksomu itu tidak enak, tapi lihat tirakatmu kenceng. Yo rame, iya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Caranya seperti itu. Terus menanggapi komentar saudara Fafa Fufu, kok Fafa Fufu Fafa ini ya, Fafa Fufu Fafa ya belum kecekel ya. Lagi kecekel rame. Ini Fafa Fufu ya. Saya Sabtu Legi umur 30, hidup saya setak gini saja. Kerjaan gak tentu, banyak nganggurnya, rumah tangga buyar. Ibu dan ayah tiri wetonnya sama ya. Apakah ini penyebab hidupku nggak pernah berkembang? Lah ini hidupmu nggak pernah berkembang kok nyalakan orang lain. Ya teman-teman Sabtu Legi ya, hidupmu nggak pernah berkembang ya karena ulahmu sendiri. Ya yang paling mudah itu menyalahkan di luar diri kita ya. Gara-gara nasib, gara-gara weton, wah gara-gara wetonku Sabtu Legi hidupku nggak berkembang, lah itu salah. Ya. Weton itu ikut dengan Anda, bukan Anda ikut dengan weton. Jangan kebalik ya. Yang menentukan weton itu adalah diri Anda, bukan weton yang menentukan diri Anda. Nah kalau Anda sudah ditentukan weton, misalkan Sabtu Legi hidupnya berantakan misalkan, kira-kira terima enggak ya? Kira-kira Tuhan adil enggak? Ya enggak adil. Tapi karena Tuhan adil, kamulah yang menentukan wetonmu ya. Kamu sukses berarti kamu kerja keras, usahamu berhasil ya, ibadahmu kenceng, tirakatmu kenceng. Kamu gagal berarti kamu melempem. Begitu saja sebenarnya gitu ya. Ya cuma kadang kita itu tidak mau mengakui itu gitu loh ya. Kita itu malu dengan diri kita sendiri gitu loh ya. Loh ya, kita mau malu dengan diri kita sendiri. Wah gagal terus endi sing golek alasan. Alas iku ombo, tapi si ombo alasan. Ya. Golek alasan lah ini kok wetone orang tua. Ya, apa jebos orang tua barang. Ya. Wetonmu orang tuamu. Ya. Doi ya. Jadi jadilah mandiri, jadilah dirimu sendiri gitu loh ya. Ketika kamu gagal, pertanggungjawabkan. Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Itu saja sebenarnya. Tidak ada masalah gitu ya.
Saudara Nia, tomat 5 biji 9.000 loh. Iya teman-teman ya. Sekarang ini harga pada mahal. Ya. Harga pada mahal. Tomat itu larang ya, teman-teman. Sing murah itu mek kangkung teman-teman. Di Pasuruan ini sing murah itu kangkung. Kangkung seikat itu Rp1.000. Tuh ya. Nah, itu murah. Bayam ya murah. Ya. Nggak tahu nanti kalau misalkan kangkung itu harga 10.000. Awis mungkin dilengserno itu presiden lu ya. Kenapa ndak iso ngurus negara? Ya. Kekayaan melimpah semacam ini ya, negara kita ini melimpah, tapi rakyatnya menderita. Ya, kembali lagi ke pertanyaan. Nah ini, Assalamualaikum. Saya weton Sabtu Legi Pak. Pasrah pada yang kuasa. Saya asli Jawa. Loh, bentuk pasrahmu itu seperti apa? Ya, kalau hanya sekedar ngomong pasrah, ya, anak PAUD aja sudah bisa. Ya. Ya. Kalau kita hanya sekedar ngomong pasrah, pasrahkan saja sama Gusti Allah, pasrahkan saja sama Tuhan. Ya. Pasrah itu adalah bergerak merubah keadaan. Jadi kalau saat ini kamu banyak masalah, kalau saat ini kamu menderita, ya kamu harus bergerak, mengevaluasi, memperbaiki, meningkatkan kualitas diri, supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini masih sama ya, pertanyaannya sama ya, dari orang yang sama. Kalau saya suka menolong, saya Sabtu Legi. Kalau saya suka menolong orang, kasihan pada orang yang perlu dikasihi, yang saya nggak jahat, nggak cocok Pak, lain primbon sama karakter saya. Maaf, saya bukan orang yang jahat. Masalah apa nih? Banyak orang yang suka saya, hatiku lembut, nggak jahat, nggak sama kayak katanya. Nah ini lucu, orang semacam ini lucu ya. Teman-teman Sabtu Legi, saya membahas tentang karakter negatif orang yang lahir Sabtu Legi. Selaraskan. Loh, dia tersinggung gitu loh. Saya tidak seperti itu, saya tidak karakter negatif itu. Loh, kenapa kok kamu tersinggung? Ya. Kalau kamu tidak ada karakter negatif itu, wetonmu Sabtu Legi, kamu tidak bakal tersinggung. Biasa saja. Kenapa? Tidak ada kok karakter itu. Nah, itulah ya yang saya selalu tekankan ya. Bahwasanya energi itu tidak bisa bohong. Mulutmu bisa bohong, tapi energimu tidak akan bisa bohong. Loh ya. Ya, banyak sekali ya ilmu psikologi itu, banyak sekali ya. Ilmu grafologi, nulis. Tapi ini bukan ilmu grafologi, ini ilmu rasa. Setiap kamu tulis komentar, diketukan ya, di kolom komentar ini, itu mengandung energi dan itu bisa saya baca. Loh ya, bisa saya baca. Ya. Itu energi. Energi itu tidak bisa bohong. Bukan dari redaksi kata-katanya. Ya. Itu tidak bisa bohong. Ya. Nah, dan kamu akan paham apa yang saya sampaikan, membaca energi. Itu ketika kamu terbiasa zikir, terbiasa puasa, itu otomatis kamu akan bisa. Ini bukan sesuatu yang klinik ya, bukan sesuatu yang gaib. Bisa kamu miliki kemampuan itu. Loh ya teman-teman. Ya. Apalagi kalau melihat orangnya, oh orangnya seperti ini, karakter seperti ini. Nah, itu sangat mudah sekali. Ya. Kenapa? Loh, saya nggak belajar, saya bukan mahasiswa ya, lulusan S1 psikologi ya, atau magister psikologi. Saya sarjana hukum, magister hukum. Ya, jadi S2 ilmu hukum, S1 ilmu hukum, S2 ilmu hukum. Ya. Tapi saya bekerja ya 15 tahun di bidang HRD, manajemen. Ya, dan legal. Ya. Jadi kalau misalkan saya PHK orang selama 15 tahun, ya sudah pasti ribuan. Saya ngerekrut orang sudah pasti ribuan. Dari Banyuwangi sampai dengan Bandung. Ya otomatis hafal lah ya. Bukan karena saya sekolah ya, tapi karena otodidak, kebiasaan. Nah, itu bisa membaca karakter semacam itu. Ya.
Nah, itulah ya. Saya kombinasikan dengan peka rasa ya. Peka rasa, peka suasana batin, peka suasana alam. Ya, ya itu teman-teman ya. Peka rasa, peka suasana batin, peka suasana alam. Ya. Itu basic dasar untuk membaca energi. Ya. Mana ada orang baik itu ngaku baik gitu loh. Tidak ada ceritanya orang baik ngaku baik. Mesti dia merasa dirinya tidak baik. Lah ini ngaku baik, saya ini orang baik, saya suka menolong, saya ya basi, ya. Tahu tidak basi? Tidak ada kecap nomor loro, mesti kecap nomor siji. Kamu punya kecap, mesti wah ini enak ya. Kamu punya anak, anakku pinter, ini anakku pinter. Tidak mungkin anakmu goblok, tidak mungkin. Itulah kecap nomor siji. Ya. Sesuatu itu kebaikan itu tidak perlu dibuktikan. Ya, akan membuktikan kebaikan itu sendiri. Ya. Kebenaran itu akan menemukan jalannya. Kebaikan itu akan menemukan jalannya. Tidak perlu kamu ngomong kalau kamu baik. Ya. Malah justru ketika kamu ngomong, saya tidak seperti itu, malah kamu seperti itu. Sabtu lagi yang lainnya yang tidak komentar. Ya, berarti tidak ada, memang tidak tersinggung kok, gitu. Tidak tergesek energinya. Materi-materi yang saya sampaikan ini mengandung energi. Iya, banyak ya. Ada yang WA saya, Pak, saya sampai muntah-muntah. Banyak seperti itu. Ya, ini contoh ini energi biasa ya. Ya. Demikian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini sudah sore ya teman-teman ya. Sudah mau maghrib. Salam rahayu, rahayu, rahayu.